Perusahaan yang sukses harus berani berinovasi yang besar dan mempunyai misi untuk menciptakan pasar yang baru. Perkenalkan, nama saya Siti Maratu Soleha dengan NIM 2021010014. Di sini saya akan membawakan sebuah buku karya Peter Thayer, di mana Peter Thayer adalah seorang yang sangat berbeda. Dia adalah raja catur di umur 21 tahun dan mempunyai gelar S3 doktor di umur 25 tahun. Peter Thayer menciptakan buku dengan judul Zero to One. Buku Zero to One ini merupakan buku yang mengungkapkan cara membangun sebuah perusahaan startup sukses untuk di masa depan yang tidak memiliki kepastian. Di mana buku Zero to One juga mengajarkan prinsip yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan startup agar sukses di masa depan nanti. Buku ini mengajarkan mengenai cara berpikir Peter Thayer, bagaimana cara dia melihat bisnis, dan apa yang dapat kamu lakukan untuk mendirikan perusahaan startup dan merubah dunia di masa depan. Startup merupakan salah satu cara untuk menjawab tantangan masa depan, di mana pertumbuhan yang terjadi di dunia tidak hanya berupa kemajuan, namun juga berupa kegagalan yang dapat dijadikan sebagai pelajaran. Kemajuan dapat dicapai dengan dua bentuk, yaitu kemajuan horizontal dan kemajuan vertikal. Kemajuan horizontal dan kemajuan vertikal. Kemajuan horizontal berbentuk globalisasi yang diperoleh dengan cara meniru suatu hal yang sudah berhasil di tempat lain. Sedangkan kemajuan vertikal berbentuk teknologi yang diperoleh dengan cara membuat suatu hal baru yang belum pernah terfikirkan sebelumnya. Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang mengubah dunia adalah kemunculan internet pada tahun 1990. Internet yang merupakan sebuah teknologi baru yang mampu mengubah tantangan ekonomi global pada saat itu. Contohnya, ketika zaman dulu, Apple membuat komputer pribadi dengan Apple II, akhirnya bisa menjadi produk yang dapat dibeli dan digunakan oleh banyak orang. Dengan kemajuan vertikal, dapat dilakukan dari nol menjadi satu, sesuai dengan judul buku ini, di mana dapat menciptakan teknologi atau ide baru yang pertama kali ada. Perusahaan yang sukses menghindari kompetensi dan membangun monopoli. Monopoli tidaklah buruk, bahkan bagus untuk bisnis dan masyarakat. Monopoli kreatif adalah sebuah bentuk dominasi perusahaan terhadap pasar karena keistimewaan dan nilai yang dimiliki oleh perusahaan tersebut tidak dapat dikejar oleh perusahaan lain. Contohnya adalah Google. Google merupakan perusahaan yang sukses karena monopoli kreatifnya. Sebagai salah satu perusahaan yang menawarkan pencarian informasi, Google menguasai sekitar 68% dari pasar pencarian. Ciri-ciri perusahaan monopoli yang sudah bergerak ke arah yang benar. Yang pertama yaitu memiliki hak paten dari teknologi yang digunakan. Yang kedua, memanfaatkan efek jaringan. Yang ketiga, membutuhkan biaya sedikit untuk perluasan pasar, bahkan mendekati nol. Dan yang keempat, memiliki merek yang kuat. Perusahaan startup yang memiliki potensial untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Karena dengan adanya pertumbuhan eksponensial yang menyebabkan ketidakmerataan keuntungan
pada setiap perusahaan. Tumbuhan eksponensial merupakan pertumbuhan yang mengikuti hukum pangkat. Perusahaan startup menghasilkan keuntungan berkali-kali lipat dan jauh lebih bernilai dibanding dengan gabungan dari beberapa perusahaan. Startup harus dibangun dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat sejak awal. Hal yang mendasar pertama yang harus diperhatikan dalam membangun sebuah startup adalah memilih rekan pendiri yang kompeten, berintegritas, dan sejalan dengan visi. Dapat dinilai dari rekam jejak yang dimiliki. Kesalahan dalam memilih rekan sesama pendiri berpotensi menimbulkan konflik di masa depan. Selanjutnya, Anda harus mendefinisikan wewenang dan hak yang dimiliki setiap orang dalam perusahaan yang jelas. Permasalahan dalam perusahaan startup sering terjadi antara kepemilikan dan pegawai yang melibatkan pendiri dan investor di dalam dewan komisaris. Untuk menghindari hal itu, startup sebaiknya memiliki dewan komisaris dalam jumlah yang kecil, maksimal 5 orang. Hal terakhir yang tidak kalah penting yaitu merekrut orang-orang yang tidak hanya kompeten, namun juga memiliki visi jangka panjang yang sama dengan perusahaan. Bekerja dengan orang-orang yang sevisi mampu melahirkan budaya perusahaan yang kuat sehingga berdampak pada hubungan jangka panjang. Kesuksesan sebuah startup tidak hanya ditentukan oleh produk yang hebat, tetapi juga ditentukan oleh saluran distribusi yang tepat. Produk yang keren dan canggih belum tentu menjamin kesuksesan sebuah startup. Sebuah startup dengan produk yang hebat namun tidak memiliki saluran distribusi yang tepat dan strategi penjualan yang dahsyat tidak akan menghasilkan apapun. Sebuah produk yang memiliki nilai yang sangat tinggi memiliki metode penjualan yang berbeda dengan produk yang bernilai menengah dan rendah. Produk yang memiliki nilai miliaran dolar bahkan tidak membutuhkan tenaga pemasar sama sekali, karena berbagai kesepakatan dilakukan langsung oleh CEO perusahaan. Sementara itu, untuk produk yang bernilai menengah dan rendah, dibutuhkan banyak pemasar dan iklan di berbagai media, agar mampu menjangkau banyak orang. Bagi sebuah startup, menemukan pelanggan potensial dalam jumlah kecil terlebih dahulu merupakan sebuah prioritas utama, sekaligus menghindari persaingan dengan perusahaan-perusahaan besar. Kesimpulan dari buku Zero to One yang diciptakan oleh Peter Thiel yaitu membangun sebuah startup merupakan salah satu cara yang paling efektif dan efisien untuk menemukan berbagai teknologi baru. Kunci kesuksesan sebuah perusahaan adalah membangun monopoli kreatif dengan cara menawarkan teknologi baru yang bermanfaat dan jauh lebih baik dari para pesaing. Keuntungan sebuah startup bersifat eksponensial atau berdasarkan hukum pangkat yang biasanya hanya akan diperoleh dalam waktu yang cukup panjang. Sebuah startup yang sukses dibangun bersama orang-orang yang kompeten dan juga memiliki visi yang sama. Kesuksesan sebuah startup tidak hanya ditentukan oleh produk yang hebat, namun juga saluran distribusi yang tepat dan strategi penjualan yang dahsyat, yaitu 7 pernyataan yang harus dijawab oleh sebuah perusahaan startup yang sukses meliputi teknologi, waktu, dominasi pasar, tim, distribusi, keberlangsungan, dan peluang.